Ngeri. Rusia resmi kuasai nuklir Ukraina terbesar Eropa. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali melakukan manuver di tengah berita kekalahan yang dialami sejumlah tentara Rusia. Kali ini ia menandatangani dekret terbaru yang resmi mencapol pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina Zaporizhia. Zaporizhia adalah PLT nuklir terbesar di Eropa. Ini terletak 5.000 km lebih dari ibu kota Ukraina, Kiev. Keputusan Presiden tentang nasib fasilitas itu diterbitkan pada hari Rabu, tulis media Rusia RT News dikutip Kamis 6 Oktober. Pembangkit tersebut akan dioperasikan oleh anak perusahaan raksasa tenaga nuklir milik negara Rusia, Rosatom, tulisnya mengutip dekret Putin. Untuk saat ini itu akan terus berfungsi di bawah lisensi yang dikeluarkan Ukraina sampai setara Rusia diperoleh, bunyi dekret lagi. Langkah ini dilakukan Moskow setelah menyelesaikan penggabungan 4 wilayah Ukraina di timur, yakni Kherson, Donetsk, Lugansk, termasuk Zaporizhia. Pro-Rusia di sana mengklaim memenangkan referendum terkait penggabungan dengan Kremlin. Pemungutan suara tersebut dengan tegas ditolak Ukraina dan baratnya yang mengecam kemenangan sebagai suara palsu. PLT nuklir Zaporizhia sebenarnya telah menjadi sasaran serangan rudal, artileri, dan drone berulang kali. Sejak serangan Rusia digencarkan ke Ukraina, Rusia sendiri mengambil alih pembangkit nuklir itu di awal serangan Maret lalu. Konflik Rusia dan Ukraina telah terjadi sejak Februari 2022. Dalam cuitan Twitter terbaru, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan tengah mempercepat pembicaraan negara itu bergabung ke NATO. AS ungkap Rusia punya perisai nuklir sulit untuk ditembus. Amerika Serikat menuduh Rusia menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar Ukraina sebagai perisai nuklir dengan menempatkan pasukan di sana. Taktik Rusia ini dikatakan mencegah pasukan Ukraina membalas tembakan agar tak terjadi kecelakaan nuklir yang mengerikan. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan AS sangat prihatin bahwa pabrik pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia kini menjadi pangkalan militer Rusia yang digunakan untuk menembaki pasukan Ukraina di dekatnya. Tentu saja Ukraina tidak dapat membalas karena bisa menimbulkan kecelakaan mengerikan melibatkan pembangkit nuklir, kata Blinken kepada wartawan setelah pembicaraan non-proliferasi nuklir di PBB di New York Senin 1 Agustus. Dilansir Reuters, Blinken mengatakan tindakan Rusia melampaui menggunakan perisai manusia yang disebutnya sebagai perisai nuklir. Pada pembicaraan di New York, Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Mykola Toshitsky mengatakan memerlukan tindakan bersama yang kuat untuk mencegah bencana nuklir. Ia juga menyerukan masyarakat internasional untuk menutup langit atas pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina dengan sistem pertahanan udara. Serangan 24 Februari Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina telah memicu konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Peristiwa ini menewaskan ribuan orang, menggusur jutaan, dan membuat sebagian besar Ukraina rusak menjadi puing-puing. Perang juga telah menyebabkan krisis pangan global, di mana Rusia dan Ukraina memproduksi sekitar sepertiga dari gandum dunia. Sanksi Barat terhadap Rusia juga telah memicu krisis energi global. Nuklir Rusia teror Ukraina, Putin, ini bukan gertak sambal. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menebar ancaman penggunaan nuklir dalam perang dengan negara tetangganya, di mana ia mengumumkan mobilisasi parsial di Ukraina. Pengumuman disampaikan langsung Putin di media televisi pada Rabu 21 September. Ini muncul setelah serangan balik Ukraina yang diyakini memakan banyak korban tentara Rusia. Putin memperingatkan Barat bahwa ini bukanlah gertakan semata. Rusia tegasnya akan melakukan segala cara untuk melindungi wilayahnya. Ia bahkan menggarisbawahi ancaman nuklir Rusia di mana Moskow memiliki berbagai alat penghancur untuk melindungi negaranya. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa negara kami juga memiliki berbagai alat penghancur untuk melindungi Rusia dan rakyat. Kami pasti akan menggunakan semua cara yang kami miliki, tegas Putin dikutip Jumat 23 September. Dengan ini, Putin pun mengatakan sudah menandatangani dekret khusus. Mobilisasi parsial sendiri menempatkan Rusia situasi perang di mana wajib militer warga menjadi keharusan. Pengumuman mobilisasi parsial itu berarti bahwa semua pihak di negeri itu harus berkontribusi lebih pada upaya perang, bukan cuma warga tapi juga bisnis. Ia juga memberi dukungan pada pencaplokan wilayah timur dan selatan Ukraina melalui referendum. Sebelumnya pro-Rusia mengumumkan pemungutan suara berlangsung minggu ini. Sementara itu, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan negaranya akan mengirimkan 300.000 pasukan ke Ukraina. Ini juga mematahkan pandangan bahwa Rusia telah kekurangan pasukan akibat banyaknya kematian militer saat menyerang tetangganya itu. Menurut Shoigu, Rusia memiliki kemampuan mobilisasi yang sangat besar, bahkan dapat memanggil hampir 25 juta orang dengan beberapa pengalaman militer.
untuk berpartisipasi dalam kegiatan memperkuat negara itu saat perang. Jadi bisa dikatakan bahwa mobilisasi parsial ini hanya 1% atau sedikit lebih dari jumlah total orang yang dapat dimobilisasi, katanya dikutip dari Rusia Today. Pemungutan suara tersebut dengan tegas ditolak Ukraina dan Baratnya yang mengecam kemenangan sebagai suara palsu. PLT nuklir Zaporizhia sebenarnya telah menjadi sasaran serangan rudal, artileri, dan drone berulang kali. Sejak serangan Rusia digencarkan ke Ukraina, Rusia sendiri mengambil alih pembangkit nuklir itu di awal serangan Maret lalu. Konflik Rusia dan Ukraina telah terjadi sejak Februari 2022. Dalam cuitan Twitter terbaru, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan tengah mempercepat pembicaraan negara itu bergabung ke NATO. AS ungkap Rusia punya perisai nuklir sulit untuk ditembus. Amerika Serikat menuduh Rusia menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar Ukraina sebagai perisai nuklir dengan menempatkan pasukan di sana. Taktik Rusia ini dikatakan mencegah pasukan Ukraina membalas tembakan agar tak terjadi kecelakaan nuklir yang mengerikan. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan AS sangat prihatin bahwa pabrik pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia kini menjadi pangkalan militer Rusia yang digunakan untuk menembaki pasukan Ukraina di dekatnya. Tentu saja Ukraina tidak dapat membalas karena bisa menimbulkan kecelakaan mengerikan melibatkan pembangkit nuklir, kata Blinken kepada wartawan setelah pembicaraan non-proliferasi nuklir di PBB di New York Senin 1 Agustus. Dilansir Reuters, Blinken mengatakan tindakan Rusia melampaui menggunakan perisai manusia yang disebutnya sebagai perisai nuklir. Pada pembicaraan di New York, Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Mykola Toshitsky mengatakan memerlukan tindakan bersama yang kuat untuk mencegah bencana nuklir. Ia juga menyerukan masyarakat internasional untuk menutup langit atas pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina dengan sistem pertahanan udara. Serangan 24 Februari Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina telah memicu konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Peristiwa ini menewaskan ribuan orang, menggusur jutaan, dan membuat sebagian besar Ukraina rusak menjadi puing-puing. Perang juga telah menyebabkan krisis pangan global, di mana Rusia dan Ukraina memproduksi sekitar sepertiga dari gandum dunia. Sanksi Barat terhadap Rusia juga telah memicu krisis energi global.